Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Apa kabar para santri sekalian? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali menjalankan aktivitas kita menuntut ilmu. Hari ini pembahasan kita adalah tafsir surah An-Nas. Ya, silakan dibuka kitabnya di rumah masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sekalian di dalam kajian ini, dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik, saya bacakan terlebih dahulu Quran surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkenaan dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami kejadian di mana beliau terkena sihir. Sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa terkena sihir? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri, terkena sihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menurunkan derajat beliau. Sebagaimana kita ketahui, ada hikmah ya di balik kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bahwasanya metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan sesuatu di dalam masalah syariat ini, beliau kadang mengalaminya sendiri. Hikmahnya agar lebih jelas begitu. Salah satu contohnya adalah tentang syariat sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang terlupa dalam salatnya, baik itu lebih rakaatnya ataupun kurang. Ya. Maka disyariatkan seseorang ketika terlupa dia melaksanakan sujud sahwi. Dan tentang sujud sahwi ini, Rasulullah SAW pernah lupa di dalam salatnya dan melakukan sujud sahwi. Ya. Sehingga dari situ sujud sahwi ini disyariatkan di dalam Islam ketika seseorang lupa jumlah atau hitungan rakaat di dalam melaksanakan salat. Demikian pula para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang terjadi pada diri Rasulullah saat beliau terkena sihir, ya. Beliau mengalaminya sendiri. Hikmahnya adalah untuk menjelaskan kepada umatnya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang muslim, ya, oleh
orang yang beriman ketika dia terkena sihir. Apa saja hal-hal yang bisa menjaga seseorang dari sihir, bagaimana sihir itu. Nah, itulah hikmah daripada bahwasanya Rasulullah SAW terkena sihir. Sama sekali itu tidak menurunkan derajat beliau sebagai seorang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ceritanya. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihirnya seorang Yahudi yang bernama Labib bin A'sam. Rasulullah mengalami satu gejala ketika terkena sihir ini. Beliau merasakan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Ya, dia merasa beliau melakukan aktivitas padahal sebetulnya beliau tidak ngapa-ngapain, begitu. Ini adalah efek sihir yang dikirim oleh Labib bin A'sam tadi. Lalu kemudian pada saat itu ya, datanglah dua malaikat mendatangi baginda Rasulullah SAW dan terjadilah dialog di antara kedua malaikat tersebut, dan diketahuilah ternyata sihir yang terjadi pada Rasulullah SAW itu dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Labib bin A'sam. Labib bin A'sam ini menyihir Rasulullah SAW dengan media rambut. Ya, rambut. Ya, mungkin Rasulullah ketika nyisir kemudian rambutnya jatuh, lalu kemudian diambil dan ini jadikan media sihir. Ya, lalu kemudian rambut tersebut diikat dengan 11 buhul, 11 ikatan dan diletakkan di sebuah sumur. Maka Rasulullah SAW pada saat itu memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil buhul tadi. Kemudian para sahabat dari Madinah mereka mengambil buhul tersebut di sebuah sumur. Lalu kemudian turunlah ayat surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian Rasulullah SAW membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq yang jumlahnya 11 ini. 11. Jadi surah An-Nas ada 6 ayat, kemudian surah Al-Falaq ada 5 ayat, itu jumlahnya 11. Setiap satu ayat yang Rasulullah SAW bacakan, satu bukhul atau satu ikatan dari sihir, media sihir rambut Rasulullah SAW tersebut terlepas. Sampai akhirnya Rasulullah selesai membacakan 2 surah ini, terlepas semua bukhul atau ikatan dari ikatan rambut yang menjadi media sihir tersebut. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memang bagian-bagian dari tubuh kita seperti kuku, ya, kemudian rambut, kemudian apalagi ludah kita dan lain sebagainya, ya, itu bisa dijadikan media untuk menyihir, ya, menyihir kita, ya, oleh seseorang yang mungkin dengki kepada kita. Maka kita harus berhati-hati dari hal itu, dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kita agar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah An-Nas ini. Baik para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ayat demi ayat kita bahas. Mudah-mudahan bisa cepat ya, jadi durasinya tidak terlalu lama sehingga antum hemat kuota di rumah ya. Tapi insya Allah pahalanya banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai manusia, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ayat ini memerintahkan agar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluknya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia.
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan di sini adalah Rabbin Nas. Ya, Tuhannya manusia. Apa itu Rabbun Nas? Huwa khaliquhum wa mudabbiru umurihim wa muslihu ahwalihim. Jadi yang dimaksud Rabbun Nas di sini, Tuhannya manusia adalah Dialah Allah yang menciptakan manusia, yang memelihara manusia, dan yang memperbaiki keadaan manusia. Jadi ketika kita mendapatkan gangguan, menemui gangguan ya dari kejahatan makhluk dari kalangan jin, setan ya, ataupun manusia yang dengki, maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memang layak untuk dimintai perlindungan. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, dan yang memperbaiki keadaan kita. Jangan sampai kita meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada dukun, meminta perlindungan kepada paranormal, meminta perlindungan kepada orang-orang yang kita anggap sakti, ya. Itu merupakan kesyirikan. Selain ini merupakan kesyirikan yang merupakan dosa besar, ya, dosa yang tidak ada ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya kekal di neraka. Juga pelindung selain Allah Subhanahu wa taala tentu sangat lemah. Bagaimana kita meminta perlindungan kepada dukun sementara dukun sendiri diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, ya. Dan segala sesuatunya di dalam hidupnya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Maka amat sangat tidak masuk di akal ketika seseorang ya mendapatkan gangguan dari makhluk lain, dia meminta perlindungan kepada sesama makhluk. Ini merupakan sebuah kebodohan yang nyata. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang kedua. Malikin Nas, yang merajai manusia. Ya. Lahul mulkul kamil, bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang sempurna, wa sultanil qahir, dan kekuatan yang sempurna. Jadi yang pertama tadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, yang memelihara, yang mencipta, yang mengatur, yang memperbaiki keadaan, ya. Yang kedua, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menjadi raja. Masya Allah. Jadi ini perlindungan yang sangat amat sempurna, ya. Perlindungan yang sangat amat sempurna, bahwasannya yang melindungi kita ini, yang kita mohonkan perlindungannya itu, selain dia sebagai pencipta, sebagai pemelihara, kemudian sebagai zat yang memperbaiki keadaan manusia, juga yang kita mintai perlindungan ini Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Raja bukan hanya raja satu wilayah, satu negara, tapi raja dari seluruh manusia dan alam semesta. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa semua tunduk kepada yang namanya raja. Ya, suatu negara rakyatnya tunduk kepada rajanya. Suatu bangsa, wilayah tunduk kepada rajanya. Demikian pula dengan alam semesta, sudah pasti dan otomatis akan tunduk kepada raja alam semesta. Jadi manakala kita diganggu oleh makhluk lain, ya, makhluk dari kalangan jin, ya, syaitan maupun manusia, maka perlindungan yang sangat kuat, perlindungan yang sangat hebat adalah raja
dari alam semesta ini yang sudah pasti merajai dan menjadi raja dari para jin dan manusia yang jahat itu sendiri, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah permohonan perlindungan yang amat sangat sempurna. Dan tentunya ya, seperti yang disampaikan di awal bahwasannya makhluk atau seseorang pasti akan patuh kepada rajanya, begitu pula dengan jin, ya, syaitan, iblis dan lain sebagainya, mereka pasti akan tunduk, patuh dan tidak akan bisa mampu berbuat apa-apa di hadapan Raja alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, ilahin nas, ya, Tuhannya manusia. Ya. Apa itu ilah? Ilah itu artinya adalah al-ma'luh atau al-ma'bud, zat yang disembah, sesuatu yang diibadahi. Jadi kalau ilahin nas artinya yang disembah manusia, yang diibadahi manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nas ini sangat luar biasa, di mana permohonan perlindungan, ya, yang ada di dalam surah ini, ya, menyebutkan seluruh aspek tentang tauhid. Ya. Di ayat pertama kita meminta perlindungan kepada Allah sebagai Rabb. Ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian di ayat yang kedua kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Malik. Dan ini adalah tauhid asma wa sifat. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, ilahin nas, dan ini adalah tauhid uluhiyah. Jadi di dalam surah An-Nas ini, ya, manusia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek tauhid. Dan ini menunjukkan kesempurnaan, ya, kesempurnaan dari zat yang kita permohonkan perlindungannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini sangat luar biasa, ya. Sangat ditakuti oleh jin dan bisa menghancurkan segala macam sihir dan gangguan-gangguan jin lainnya. Dari apa para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita meminta perlindungan kepada Allah, ya? Dari apa? Min syarril waswasil khannas, disebutkan dalam ayat yang keempat, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan, ya. Dari kejahatan bisikan syaitan, ya. Idza dzukirallahu khannasus sayatin wan qabada wa idza lam yudkarillah in basata wa waswasa. Kata mufassir, ya, yang namanya khannas, ya, setan khannas, ya, yang membisikkan ke dalam hati manusia itu apabila manusia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan ini akan menjadi kecil dan dia menyembunyikan diri, kecil dan tersembunyi. Makanya disebutkan min syarril waswasil khannas, ya. Al-khannas itu artinya adalah tersembunyi. Karena memang ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mengecil dan akan bersembunyi. Ya. Wa idza lam yuzkar wa idza lam yuzkarullah in basata waswasa wa waswasa.
Tapi apabila tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lalai, kita tidak berzikir, hati kita dalam keadaan kosong, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan menjadi besar dan akan membisikkan kejahatan kepada manusia. Ya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setan itu amat kecil, amat lemah dan tidak berdaya, ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ya, kalau seandainya kita bisa melihat setan, setan itu bahkan lari terbirit-birit, terkentut-kentut pada saat mendengar suara adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walahu duratun la yasma at-ta'dzin." Ya. Apabila dikumandangkan suara azan, maka setan akan lari, ya, terbirit-birit, terkentut-kentut, ya, saking takutnya, saking nyerinya, ya. Ya, kalau seandainya kita bisa melihat, itu kebalik, ya, bukan kita yang takut sama setan, tapi kita yang malah mentertawakan karena melihat betapa lemahnya setan di hadapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang kelima, alladzi waswisu fi sudurin nas, ya, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan bisikan-bisikan setan yang tersembunyi, yang mereka itu membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Apa maksudnya membisikkan ke dalam dada-dada manusia? Kata mufassir, huwa ad-du'a'u ila ta'atihi, yaitu mengajak manusia, ya, untuk taat kepada setan bikalamin khafin, dengan perkataan atau dengan alasan-alasan yang semut, ya, yasilu ilal qalbi min ghairi sima'i saut, yang sampai kepada hati manusia bisikan-bisikan setan tersebut, min ghairi sima'i saut, tanpa terdengar, begitu ya. Memang bisikan setan ini sangat lembut, bahkan seseorang, ya, itu terkadang tidak merasakan ketika dia mendapat godaan dari setan, karena setan ini memiliki siasat yang sangat semut, yang sangat lembut, dan bisikan-bisikannya itu sangat halus, begitu, khafi, ya. Maka kadang-kadang kita sudah tahu, misalkan, ya, kita sudah tahu bahwa yang namanya berhubungan dengan lawan jenis di luar nikah, ya kan, kita bergaul berlebihan, atau bahasa kitanya adalah pacaran, kita tahu itu haram, ya. Tetapi kadang-kadang setan ini pintar membisiki ke dalam hati manusia. Ada laki-laki yang WA kepada kita, kan, dibisikin oleh setan, cuman WA, ada kesempatan nih untuk istilahnya saling bertukar ilmu, ya. Alasannya bertukar ilmu, ya inilah setan. Ya, awalnya begitu. Lama-lama bertukar ilmu, senang. Akhirnya lama-lama ajak ketemuan, biar lebih afdol apa yang disampaikan, sharing ilmunya. Ketemuan, gitu kan. Begitu ketemuan, tertarik, gitu kan. Dan seterusnya sampai terjadi perzinahan. Begitulah setan, ya. Begitu khafi, begitu semut, begitu lembut, samar, ya, ketika membisikkan ke dalam hati manusia untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Ayat yang terakhir adalah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi ya, yang membisikkan ke dalam hati manusia itu, ya, yang membisikkan ke dalam hati manusia untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dari golongan jin, ya,
bisa dari juga manusia. Maka surah An-Nas ini, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pelajari ya, kalau kita amalkan, insya Allah kita semua akan bisa terlindung ya dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin ya maupun kalangan manusia pendengki, manusia yang hasud, yang jangan diabaikan ya. Manusia itu ketika dengki, ketika iri, ketika hasud kepada seseorang ya, itu hanya dengan pandangan matanya saja itu bisa menimbulkan bahaya kepada kita. Ya, ini yang disebut dengan penyakit ain. Maka pernah ya terjadi dan banyak kasusnya ya. Orang punya mobil baru, kemudian tiba-tiba apa namanya nabrak gitu. Padahal sudah hati-hati dan lain sebagainya. Tiba-tiba mobilnya nabrak dan hancur. Itu bisa jadi karena ain. Ya. Orang yang iri, orang yang hasud, melihat dengan mata hasud, itu akan menimbulkan penyakit ain, dan ain ini nyata bisa menghancurkan apapun ya, tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat orang atau anak kecil gitu, jangan lupa ya mengucapkan kalimah-kalimah zikir ya. Misalkan melihat anak kecil yang cakep, ganteng, kita bilang subhanallah atau masya Allah gitu kan. Jangan sampai lupa ya. Karena kalau kita nggak mengatakan kata-kata seperti itu, pandangan mata kita akan berubah menjadi ain. Ya. Wih, ganteng amat gitu. Wih, cakep amat. Ya. Besoknya bisa jadi anak ini sakit. Dan ini nyata. Kenapa? Inilah ain. Inilah ain. Ya. Satu penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata yang takjub, yang berlebihan, atau hasud ya, yang besar kepada seseorang. Begitu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab. Nanti akan dibuat soal-soal tentang surah An-Nas ini. Dan jangan lupa sebelumnya dibuat resumenya ya, rangkumannya. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.